kecelakaan maut yang merenggut nyawa Vanessa Angel dan sang suami Bibi Ardiansyah hingga kini masih menuai sorotan publik. Setelah pihak kepolisian menaikkan status kasus ke tahap penyidikan, sang supir Tubagus Jody akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Merasa sedih dan kecewa, lantas benarkah pihak keluarga Vanessa dan Bibi masih akan terus mengupayakan agar Jody dijerat pasal berlapis? Dan seperti apa ancaman hukuman yang akan menjerat Jody atas peristiwa tersebut? Seperti apa pula keharuan yang dirasakan oleh ayahanda Vanessa Angel setelah mengetahui bahwa sang putri telah menyediakan asuransi yang diwariskan kepada dirinya serta adik dan Gala putra sematawayangnya. Bagaimana pula potret kebaikan Vanessa dan Bibi semasa hidup yang baru diungkap Erik Sukamti sebagai sahabat setelah kepergian mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Duka atas kepergian Vanessa Angel dan suami Bibi Ardiansyah setelah menjadi korban kecelakaan maut dalam perjalanan ke Surabaya 4 November 2021 lalu masih berundung hati keluarga serta orang-orang terdekat mereka. Dan atas peristiwa tersebut, kekecewaan demi kekecewaan mengalir terhadap sang supir Tubagus Jody yang dianggap mengendarai mobil dengan kecepatan di atas batas maksimal, bahkan diketahui sempat menggunakan handphone sebelum akhirnya peristiwa naas itu terjadi. Setelah pihak kepolisian belum lama ini menaikkan status kasus menjadi penyidikan, kemarin Jody pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kepala Kejari Jombang pun juga menuturkan, setelah menerima SPDP kasus kecelakaan tersebut, Kejaksaan pun akan melakukan penelitian berkas. Lantas, seperti apa keterangan instansi terkait tentang kasus tersangka yang kini disandang Tubagus Jody? Dan seperti apa pula pakar hukum melihat kasus tersebut? Hari ini sudah kita terima SPDP ya. Kita setelah SPDP berarti kita menunggu berkas perkara. Oh, langsung saya tunjuk jaksanya nih, kasih pidum. Ada Pak Aldi Demas, ada Adi Persetio. Berapa orang berarti, Pak? Saya tunjuk 3 orang. Sudah. Atas nama siapa, Pak? Tersangkanya? Ya, atas nama itu bagus ya. Muhammad Jody ya. Oke ya. Berapa orang, Pak, tersangka di situ? Oh, baru 1 orang. Pasal yang asalnya ditangkakan? Undang-undang lalu lintas ya. Pasal berapa? 310 ayat 2 ayat 4. Orang bukti setelah kita pelajari berkas perkara. Saya maunya hukum memang ditegakkan di dalam hal ini. Saya coba menjelaskan dari sisi konstruksi hukumnya. Kepolisian memiliki hak prerogatif untuk melakukan sebuah penyelidikan sebelum penyidikan. Karena apa? Ini sudah viral beritanya di mana-mana. Dan pasal yang kalau saya lihat yang bisa masuk ada dua pasal. Mungkin juntonya ada undang-undang lalu lintas, tapi pasal yang utama adalah pasal 359 KUHP. Artinya pasal yang karena kelalaian culpa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka akan diancam hukumannya 5 tahun. Lalai saja dihukum 5 tahun. Bagaimana kalau sengaja? Kemudian bagaimana kalau sengajanya itu ada direncanakan? Sebuah proses tindak pidana
kalau sudah direncanakan, berarti kalimatnya akan diperberat. Nah, pasal yang bisa dikenakan kalau memang polisi pada saat melakukan investigasi, penyelidikan, itu menemukan ada unsur perencanaan dan disengaja, pasal yang masuk adalah pasal 340. Dan ancaman hukumannya bisa hukuman mati atau hukuman seumur hidup karena membuat orang lain meninggal. Itu tuntutan yang memiliki tupoksi adalah kejaksaan. Namun intinya konstruksi hukum ini kalau memang sudah jadi tersangka, segera supaya diadilkan. Jadi informasi dari orang tuanya terpukul secara psikologis. Dan itu memang perlu ada semacam pembantuan dari pihak yang terdekat, keluarga terutama. Jadi supporting untuk dia ini. Karena usianya masih muda, saya ingin jangan dulu ada justifikasi. Ya, biarkanlah yang berwenang, yang mengurus itu sedang bekerja ini. Dan kita tunggu hasilnya seperti apa. Atas perbuatannya, Jody dijerat pasal 310 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana atas kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang bahkan sampai merenggut korban jiwa, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun di balik jeruji besi. Lantas, seperti apa tanggapan keluarga terhadap status Jody yang dinaikkan sebagai tersangka? Benarkah mereka masih belum puas dan akan kembali mengupayakan agar Jody dijerat dengan pasal lainnya? Appreciate banget sama Polda Jawa Timur karena dari awal pada waktu kejadian pun Dirlantas Polda Jatim sudah sampaikan bilang sama saya bahwa kita akan usahakan Bang secepatnya ini proses biar jangan berlarut-larut karena bukti awal pada waktu kejadiannya sudah dipegang sama pihak Polda Jawa Timur. Jadi makanya dari kemarin saya bilang tunggu sabar aja, pasti secepatnya pasti akan tersangka. Tanggapan kami dari keluarga ya kami serahkan proses Jody ini kepada proses hukum yang sedang dijalankan oleh pihak kepolisian. Jadi kita menunggu aja ya Bang ya. Jadi yang pasti ada pasalnya ya Bang ya. Walaupun kami keluarga pun tidak menuntut. Kita pengennya si sopir ini bisa dituntut semaksimal mungkin. Kalaupun nanti tadi ada teman-teman bilang ancaman hukumannya 6 tahun, kita akan cari apa yang bisa dimasukkan lagi buat dakwaannya. Bisa dibilang berlapis Bang? Ya kita pengennya berlapis. Dari awal saya bilang kalau saya tidak setuju dengan adanya kekhilafan, adanya kelalaian. Karena dengan dia membuat video itu ada unsur kesengajaan. Mau disengaja atau tidak, itu adalah kesengajaan. Pasti ditahan, pasti ditahan. Seperti apa keharuan yang dirasakan oleh ayahanda Vanessa Angel setelah mengetahui bahwa sang putri telah menyediakan asuransi yang diwariskan kepada dirinya, serta adik dan juga Gala putra sematawayangnya. Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Semasa hidupnya, kerja keras yang dilakukan oleh Vanessa Angel semata-mata untuk membahagiakan keluarga tercinta. Meskipun kerap kali sisi tersebut banyak luput di mata publik yang seolah hanya fokus terhadap sensasi dan kontroversi. Saking pedulinya terhadap keluarga, Vanessa diam-diam bahkan telah mewariskan asuransi kepada ayah, adik, dan tentunya sang putra Gala jika sewaktu-waktu dirinya meninggal dunia. Yang lebih memilukan,
Vanessa bahkan telah menyiapkan semua itu sejak ia tersandung kasus pada tahun 2019 lalu. Dodi Sudrajat, ayahanda Vanessa pun sampai menangis terharu karena tidak menyangka di balik kisah kelamnya, sang putri tetap menunjukkan bakti cintanya terhadap keluarga hingga akhir hayatnya. Lantas, seperti apa pengurusan dari warisan-warisan asuransi Vanessa dan Bibi yang ditinggalkan untuk keluarga dan juga Gala, putra sematawayangnya? Saya bilang sama Dedi, Dad tahu nggak kalau Vanessa itu sayang banget sama kamu. Kenapa? Buktinya apa? Dia bikin asuransi. Memang bareng-bareng kita semua gitu. Maksudnya kita yang inilah, ini dia. Cuman ahli warisnya itu Dedi, aku bilang, bukan orang lain. Itulah buktinya dia sayang banget sama Dedi. Itu Dedi tuh nangis. Saya tahu tuh nangis Dedi. Karena dia baru tahu kalau Vanessa sebegitunya. Saya berharap baik dari keluarga Bibi, dari keluarganya Amrul juga semuanya baik-baik lah. Intinya kami ini memang kami orang luar, ya mungkin bukan siapa-siapa. Kami tapi tetap punya kepentingan, keinginan agar Gala ini nanti jadi asetnya bagi orang tuanya. Karena doa anak yang soleh itu akan terus jalan terus, walaupun papa ibunya udah nggak ada. Saya kaget, terharu, dan benar Bang Milano pada saat itu telepon Dedi dan saya menangis pada saat itu. Sampai nggak percaya, tapi nggak mungkin, saya pikir kalau Bang Milano bohong ya kan, walaupun saya belum melihat asuransinya. Tadi pagi Bang sudah ditelepon dari pihak Prudensial, langsung ditelepon ke saya minta data-datanya untuk diurus semuanya. Saya nggak nyangka ya, Vanessa Gala untuk pendidikannya juga. Untuk itu nanti kita akan bicarakan lah, yaitu untuk intern keluarga. Jadi nanti akan kita bicarakan untuk biaya-biaya Gala nanti ya. Untuk saat ini aja sudah banyak ya yang kirimkan. Sebelum kepergiannya, Vanessa meninggalkan kesan mendalam terutama bagi ayah dan adik kandungnya. Seolah-olah ia memberikan perpisahan manis dengan melakukan berbagai hal yang belum pernah ia lakukan untuk keluarga. Ya, meski sempat mengalami bersih tegang dengan sang ayahanda, namun setahun belakangan ini hubungan di antara mereka pun terjalin sangat baik. Vanessa pun semakin menunjukkan kasih sayangnya terhadap orang-orang terdekat. Di antaranya merayakan hari ulang tahun sang ayah hingga mengirimkan uang saku bulanan untuk Mayang, adik kandungnya, yang dimana itu ternyata merupakan pemberian terakhir dari sang kakak tercinta. 3 minggu yang lalu kayaknya masih membekas sekali gitu. Jadi ya masih belum percaya. Kadang kita berdua kadang tidur juga kurang, makan juga nggak enak ya. Masih ingat aja ya, anak itu cerianya luar biasa dan lagi dekat-dekatnya sama saya, lagi dekat-dekatnya sama mamahnya, sama adiknya. 1 tahun terakhir ini Vanessa selalu mengirimkan uang ya untuk jajan itu 1 juta setiap bulan yang tadinya belum pernah. Dan firasat yang terakhir itu Mayang dikirim 1,5 juta, yang biasanya 1 juta, dikirim 1,5 juta buat langsung ya dikirim ke rekening adiknya. Dan Mayang bilang ini tumben kakak transfer ke Mayang 1,5 gitu. Ya sudah, alhamdulillah, ya udah buat uang jajan kamu. Dia sangat-sangat kehilangan, makanya kemarin waktu jenazah datang dia yang ingin peti jenazahnya dibuka. Saya nggak kasih ya. Tapi dia yang pingin sekali, tapi keluarga saya khususnya memutuskan untuk peti jenazah tidak dibuka. Jadi Mayang sangat-sangat kehilangan. Dia pengen mencium, memeluk Vanessa untuk yang terakhir kalinya. Tapi saya bilang sudahlah, kirim doa saja, ikhlasin aja. Seperti
Seperti apa potret kebaikan Vanessa serta Bibi yang baru terungkap setelah kepergian mereka? Serta bagaimana pula kenangan Erik Sukamti sang sahabat tentang sosok Vanessa dan Bibi yang peduli berbagi kepada anak-anak yatim piatu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Duka kesedihan atas meninggal dunianya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah mengalirkan pula beragam kisah kebaikan mereka semasa hidup. Salah satunya hadir dari Erik Sukamti yang semasa hidup mengetahui betul bagaimana mulianya hati Vanessa dan Bibi lewat berbagai tindakan mereka. Lewat unggahan di akun sosial medianya, Erik membeberkan tahapan bersedekah mendiang pasangan tersebut. Awalnya, mereka membelanjakan dagangan sahabat dalam jumlah banyak. Kemudian, dagangan itu diminta oleh Vanessa dan Bibi untuk diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan bantuan. Erik pun berkelakar bahwa tahapan tersebut dianggapnya merepotkan, yang mana merupakan hal yang akan sangat ia rindukan. Ia pun mengaku begitu terinspirasi oleh aksi amal Vanessa serta Bibi semasa hidupnya dan mendoakan yang terbaik bagi keluarga yang ditinggalkan. Sebenarnya yang dekat itu istri saya itu termasuk orang yang udah sahabat banget lah, teman dekat sekali. Jadi saya kenal Vanessa itu dari istri. Mereka itu orang yang sangat baik sekali. Sering nitip sodako juga. Kadang-kadang mereka bantu yatim piatu. Itu juga sebenarnya kita nggak boleh upload ke sosial media, bahkan tidak boleh diberitakan. Jadi secara diam-diam tuh hebatnya nih ya, Vanessa itu kalau dapat rezeki gede, dia kontrak dengan apa gitu pasti ngubungin istri saya. Dia kalau manggil kan Yang gitu ya, Yang tolongin dong bantuin nitip gitu, nitip ke panti asuhan, tapi belikan produk dulu. Jadi kita itu selalu membelanjakan uangnya Vanessa ke teman-teman UMKM. Makanya di status itu kan sempat tak tulis ngerepotin, itu emang ngerepotin banget karena banyak gitu. Jadi kita belanjakan dulu. Ke pandemi kan teman-teman banyak yang bikin UMKM, banyak usaha yang butuh disupport. Nah, uang itu dibelanjakan ke mereka, dibelanjakan ke teman-teman circle kita dulu gitu, untuk membantu. Nah, produknya, barang-barang itu kita kumpulkan untuk disumbangkan ke panti asuhan. Selalu seperti itu. Ada makanan, ada clothingan. Jadi apa aja yang bisa kita beli dari teman-teman kita yang bisa berguna juga untuk membantu teman-teman di yatim piatu, yayasan. Soal yang terbaik untuk Vanessa dan Bibi serta Dala, semoga semuanya diberikan peran yang terbaik dari Gusti Allah, karena semuanya kan sudah digariskan ya. Kita manusia wajib menjalankan. Mohon doa. Terima kasih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.